Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana hukumnya kalau salah memilih presiden? Barakallahu fikum. Jadi yang pertama dan yang paling penting, kita semuanya ketika memilih ini kondisinya seperti apa. Kalau sudah berijtihad, benar-benar sudah maksimal bermusyawarah, bertanya kepada para ulama, membaca informasi dan lain sebagainya, lalu kemudian kita memilih dan ternyata salah atau tidak seperti yang kita harapkan, maka dalam hal ini nahnu buro'a, kita semuanya tidak dimintai tanggung jawab sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garansi bagi umat Islam, kalau sampai mereka udah berusaha yang benar tapi keliru, maka tidak akan dicatat sebagai dosa. Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memaafkan apapun yang dilakukan oleh umatku, ya. Jadi apabila itu al khata', tidak sengaja, artinya sudah menyengaja yang baik tapi ternyata kenanya yang salah lah, maksudnya seperti itu maka tidak sengaja. Wanisyan, begitu juga kalau kelupaan. Wa mastukrihu alaih, begitu juga kalau dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memintai pertanggungjawaban atau tidak akan dicatat sebagai dosa. Berangkat dari sini, maka para ulama kita membuat kaidah, intinya saat kita mau memilih pemimpin itu diperhatikan terlebih dahulu rekam jejaknya. Kalau memang itu sosok yang sangat pantas, baik, maka itu yang harus menjadi pilihan. Seperti dulu dalam kasus pemilihan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kandidatnya ada dua. Karena yang 4 sahabat pilihan Umar bin Khattab waktu itu mundur, yang 2 masih maju, yaitu Utsman sama Ali. Nah, maka ditanyakan kepada seluruh masyarakat rekam jejak Utsman sama Ali, mana yang paling cocok. Ternyata Utsman yang dipilih oleh masyarakat. Akhirnya Utsman yang menggantikan Umar bin Khattab. Nah, jadi artinya kita diperintahkan hanya usaha sebatas itu, ya. Maka siapa yang sudah tahu orang yang mau dipilih itu misalkan seorang pengkhianat, penggemar maksiat, ya, yang sengaja milih jelas bisa dihukumi murtad paling kenceng, bisa dihukumi murtad. Begitu kalau sampai menganggap itu bagus, kan berarti otomatis murtad, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man a'ana dzaliman ala dzulmihi wa huwa ya'lam faqad irtadda 'anil Islam. Barang siapa yang sengaja menolong orang dolim padahal tahu betul itu orang itu dolim, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu membantu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga pertengkaran atau permusuhan yang tidak syar'i. Jadi artinya dalam hal ini kita memang disyariatkan untuk memilih, ya, dan pilihan kita kelak akan kita bawa sampai ke akhirat. Begitu. Makanya kita diberitahu di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kamu memilih Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Begitu. Pokoknya kalau sengaja memilih padahal dia tahu betul siapa itu, latar belakangnya seperti apa, maka jelas itu hukumnya adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya. Apalagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Siyasah Asy-Syar'iyyah, man waliya min amril muslimina syai'an, barang siapa yang diberikan tahta untuk mengurus kaum muslimin, fawalla rajulan, lalu kemudian menunjuk seorang pemimpin, sengaja memilih seorang pimpinan untuk mengurusi berbagai macam hal, fawalla rajulan huwa yajidu fihim man huwa aslahu lil muslimin, padahal ada yang lebih baik tapi sengaja milih yang enggak baik, maka faqad khanallaha wa rasulah, maka orang seperti itu telah mengkhianati Allah dan Rasul. Nah, berangkat dari sinilah maka kalau kita sudah mengusahakan, memandang dengan jernih, bermusyawarah, meminta fatwa pada para ulama, lalu kemudian kita diberitahu pilihan yang bagus ini, kita ikut, salah-salah pun Allah akan memaafkan. Tapi kalau kita sengaja milih pemimpin itu gegabah, sembrono, dan juga
asal-asalan tanggung jawab kalau nanti pemimpin itu jadi kita ikut-ikutan dosa. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memilih terus kemudian ternyata salah? Enggak masalah. Seperti itu, karena memang rumusnya adalah ad-daf'u aqwa minar raf'i, kata Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syar'iyyah, belum menyampaikan mencegah lebih baik daripada nanti mengobati. Artinya kalau memang secara rekam jejak itu kelihatan bagusnya, maka ya udah itu yang kita pilih. Kalau setelah itu terjadi hal yang di luar rekam jejak, yaitu urusan dia sama Allah selanjutnya, gitu. Tapi kalau yang dari awal sudah jelek itu nggak boleh naik begitu. Soalnya kalau sampai itu naik, tambah masih bakal melakukan kejelekan dan kita nggak akan bisa menurunkannya lagi nanti begitu. Kaedahnya yang jelek nggak boleh naik, yang kelihatan baik boleh naik. Kalau ternyata jelek juga nanti disyariatkan untuk diturunkan juga begitu. Jadi artinya dalam hal ini pilihan kita itu adalah surga neraka kita. Jadi tolong pastikan hati-hati, pilih yang paling baik dan paling manfaat untuk dinul Islam. Itu yang paling penting. Ya jujur aja kalau kita hari ini tidak ikut dalam persoalan dan kontestasi seperti ini, kita ini orang egois. Kita berarti tidak ingin umat Islam ini kondisinya baik. Jadi kita tidak peduli terhadap kondisi kaum muslimin. Ya, dan ini jelas menunjukkan iman yang sangat-sangat buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian imannya masih belum dianggap sempurna, benar, baik, sampai kalian bisa menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin seperti menginginkannya untuk diri sendiri. Jangan sampai kita beralasan, alhamdulillah saya hidupnya sudah bahagia kok, udah seneng, alhamdulillah semua baik-baik saja gitu. Iya, itu diri kita. Coba perhatikan, lihat orang-orang yang di sana tuh nyari kerjaan antri sampai selapangan nggak ada yang diterima. Lihat itu bagaimana anak-anak muda mau berkontestasi ternyata jalur yang diterima jalur orang dalam. Lihat itu bagaimana para pekerja yang sudah kerja pada di PHK sepihak dengan adanya undang-undang dan aturan-aturan terkait cipta kerja. Lihat itu bagaimana hak-hak para pekerja dan sebagainya. Itu kalau kita nggak egois, maka kita akan ikut memikirkan dan peduli mereka. Nah, kalau mikirin diri sendiri mah udah nyaman, udah enak, udah bahagia, ngapain ngurusin orang begitu ya. Tapi orang Islam itu bukan individualis. Orang Islam itu bukan egois. Orang Islam itu juga mikirkan nasibnya orang. Jadi jangan sampai kita semuanya mengabaikan kondisi kaum muslimin, ya. Makanya kata Syekh Utsaimin, kamu baru dianggap imanmu benar, baik dan sempurna apabila kamu itu sudah pengen kaum muslimin itu sebahagia kamu. Nah, jadi kata kuncinya kita hanya ingin semua orang di Indonesia itu bahagia. Keadilan itu diterapkan dan kita bisa memandangnya sebagai sebuah keindahan. Keadilan itu kan pemandangan terindah di bumi. Nggak ada pemandangan yang lebih indah melebihi keadilan. Seperti itu. Orang baik disanjung, dipuja, diangkat. Orang dolim dihukum, dihinakan dan juga mentahkan, dilemahkan. Itu pemandangan terindah di bumi ini, ya keadilan itu. Makanya ketika kita ini masih punya jiwa atau fitrah yang baik, maka ketika memandang ketidakadilan itu, kebahagiaan kita pun juga tetap tidak akan lengkap dan sempurna. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya pilihan kita itu nanti akan berpengaruh pada nasib kita di akhirat. Maka pilihlah yang benar-benar baik untuk kaum muslimin. Ingat, ini untuk kaum muslimin supaya Islam ini paling tidak terjaga dan terlindungi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين